Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Wahid, Ibu Rektor UIN Raden Patah, Ibu Nyayu Khadijah, para peserta Khalaqah semuanya yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan dari Gus Wahid dan juga dilengkapi oleh Bu Rektor UIN Raden Patah ini sebetulnya sudah sangat jelas sekali. Kalau saya ditugasi oleh Gus Wahid untuk mensarah itu rasanya nyari ayat sudah sulit karena semua sudah disebutkan itu Gus Wahid itu. Mungkin saya akan menambahkan dari sisi lain yang saya cari-cari mungkin tadi belum dibicarakan itu. Tapi saya juga tidak tahu apakah apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi atau menambah. Maksud saya adalah sebagai berikut. Kalau dari pemahaman kita bahwa manusia itu adalah setara gitu, memang ayat Quran tadi cukup banyak sekali itu. Tapi mungkin yang perlu dicari jawab lagi setelah Gus Wahid dan Ibu Rektor tadi adalah gimana caranya kita ini untuk bisa menjadikan ada kesadaran itu ya, kesadaran bahwa kita ini sesungguhnya adalah setara itu. Lalu kemudian semua berjuang melaksanakan ajaran yang tadi telah dijelaskan tadi itu. Itu memang yang agak sulitnya kira-kira di situ. Sama halnya kita ini kepingin menjadi orang sabar, kita menjadi orang ikhlas, kita menjadi orang jujur, kita menjadi orang adil, itu kan kita kepingin itu, nilai-nilai itu. Tapi bagaimana menjadikan orang bersifat itu gimana? Ini yang kadang-kadang belum banyak terungkapkan ya. Mungkin sudah dipikirkan tapi belum terungkapkan itu. Saya merasakan bahwa dalam diri manusia itu ada dua kekuatan ya, yang saling tarik-menarik. Kekuatan itu adalah, yang satu adalah sifat-sifat manusia, yang kedua adalah sifat-sifat iman sebetulnya. Sifat-sifat manusia itu karena kita berada di kita berada, maaf HP saya ini. Kita berada di dalam tubuh ini sebetulnya ada kegelapan dalam tubuh kita ini. Sifat-sifat yang gelap, sifat-sifat manusia itu adalah hawa nafsu dunia setan itu. Itu ada pada diri manusia ini. Yang itu adalah pantang kelintasan. Tidak mau orang itu dilintasi. Yang kedua adalah pantang kerendahan. Tidak mau orang disebut rendah. Lalu pantang kekurangan. Yang keempat adalah pantang kalah. Sifat inilah menjadi sifat dasar yang dimiliki oleh semua orang. Ini satu kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah sifat-sifat keimanan. Sifat keimanan ini karena turunan Muhammad sebagai Rasul adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ini sifat-sifat iman. Agama sebenarnya datang ini adalah bagaimana agar sifat-sifat iman itu bisa memenangkan dari sifat-sifat manusia ini. Kalau sifat manusia itu lebih unggul daripada sifat iman, maka yang terjadi adalah seperti yang kita saksikan sehari-hari ini.
berebut lalu keunggulan dari sisi keturunan, dari sisi harta, dari sisi pangkat, macam-macam itu yang menang adalah sifat-sifat manusianya ini. Sementara sifat-sifat imannya itu kalah gitu kan. Sifat-sifat iman itu kalah. Bagaimana kalau itu dibalik? Yang menang bukan sifat manusianya, tetapi yang menang adalah sifat imannya itu. Kalau sifat imannya itu menang, ialah sidik, amanah, tablek, patonah yang ada pada diri kita ini, maka itulah lalu kemudian menjadi bertakwa. Maka saya memaknai takwa itu adalah ketika seseorang bisa memenangkan sifat-sifat keimanannya itu atas sifat-sifat kemanusiaannya itu. Islam datang sesungguhnya adalah untuk itu, untuk memenangkan sifat-sifat iman itu. Sebab sifat-sifat manusia juga tidak boleh itu lalu dihilangkan, hanya dikendalikan. Dikendalikan oleh sifat iman ini. Nah, bagaimana mengendalikannya? Itu sebenarnya kita tidak bisa ngarang itu memikir sendiri, itu tidak mampu sebetulnya. Bagaimana kita menjadikan kita sabarnya diri kita aja tidak bisa. Menjadikan kita ikhlas saja tidak bisa. Maka lalu kemudian ini adalah urusan iman, itu adalah urusan rohani. Kalau urusan rohani adalah urusan Allah sebetulnya, dan itu adalah Rasulnya itu. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana memenangkan, menjadikan iman itu kuat. Maka lalu seperti yang saya katakan beberapa kali itu, maka Islam itu sudah ada rukun iman itu, ada rukun Islam itu. Hanya problemnya itu laki-laki adalah bagaimana menjalankan rukun Islam itu secara tepat. Maksud saya dengan syahadatnya, syahadat benar, sholatnya, sholat yang benar, lalu kemudian zakatnya, puasanya juga benar, hajinya seperti yang sekarang ini juga haji yang benar. Yang benar-benar semuanya itu adalah membersihkan hati, mensucikan hati, yang disebut dengan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasola itu. Yang hati itu jadi bersih. Yang lalu kemudian dengan bersih itulah lalu sifat-sifat manusia tadi menjadi hilang. Nah ini kira-kira yang diperlukan, Bu Rektor, Pak Gus Wahid itu, bagaimana kampus-kampus perguruan tinggi Islam, pondok-pondok ini, lalu kemudian mencari cara bagaimana kira-kira pendidikan Islam itu dirumuskan. Tidak sebagaimana yang berjalan selama ini dibiarkan, padahal hasilnya itu lalu kemudian juga seperti tidak terdampak. Sejak dulu anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi diajari yang seperti itu. Tapi hasilnya kok juga lalu tidak banyak berbeda antara yang pernah belajar dengan yang tidak belajar. Berarti kalau begitu pelajaran itu tidak banyak dikatakan tidak fungsi kok ya keterlaluan. Tidak berdampak secara maksimal sebetulnya bagaimana memperbaiki hati ini. Pendidikan agama yang bisa memperbaiki hati itulah sesungguhnya sekarang ini yang seharusnya diperlukan. Maka lalu dulu saya pernah mengatakan ada pendidikan tarbiyah jasmaniyah, ada tarbiyah fikriyah, lalu kemudian yang belum ini adalah tarbiyah ruhiyah. Apakah tarbiyah ruhiyah disamakan dengan tarbiyah fikriyah? Nah ini yang rasanya tidak sama antara tarbiyah fikriyah dan tarbiyah ruhiyah. Kalau tarbiyah fikriyah cukup itu ada kurikulum itu, kurikulum pendidikan di berbagai lembaga pendidikan itu. Tapi kalau tarbiyah ruhiyah ini memang agak beda rasanya itu. Maka kajian-kajian Islam yang mengarah kepada pendidikan ruhiyah ini, ruhiyah rohnya, maka dikatakan di sana kan yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Pendidikan roh yang katanya min amri robbi itu seperti apa gitu kan. Nah mungkin di sini sehingga lalu melalui Bu Rektor ini saya kira perlu ada
rumusan-rumusan baru tentang apa yang disebut dengan pendidikan ruqyah ini, agar betul-betul apa yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagaimana tadi diterangkan oleh Gus Wakid dan juga oleh Bu Nyahyu tadi itu bisa terimplementasikan dan bisa menyelesaikan masalah. Tidak lalu seperti sekarang ribut itu kan, hanya soal-soal apa namanya asal usul begitu, yang lalu kemudian makin keras kayak begini. Ini karena agama tidak dibawa kepada upaya untuk memperkokoh sifat-sifat iman yang sesungguhnya ajarannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah ini. Saya kira itu Gus Wakid pandangan Luar saya. biasa. Terima kasih Gus Wakid dan selamat Ibu Rektor, ketemu lewat Zoom ini. Saya dulu sering kali ke Palembang, kapan-kapan saya ke Palembang lagi. Mudah-mudahan sukses. Ibu Rektor mudah-mudahan sukses memimpin kampus Amin. yang maju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.